dengan biaya yang minimal. Di sisi lain, kita melihat pada umumnya nilai yang akan dioptimalkan yaitu nilai Z. Kemudian fungsi batasan, kita melihat batasan-batasan dan sumber daya dari segi kapasitas yang akan dialokasikan dari setiap kegiatan. Oke. Nah, kita melihat dari model matematis. Nah, kita ada beberapa asumsi dasar nih, asumsi dasar dari linear programming. Di sini kita melihat proportionality, artinya dari segi proporsi. Apakah proporsi fasilitas sumber daya yang kita miliki itu sejalan dengan perubahan kegiatan yang kita miliki. Kemudian yang kedua, additivity, apakah dari setiap kegiatan itu mempengaruhi dari kegiatan satu sama lain. Dari setiap kegiatan yang ditambahkan, dari setiap tujuan yang akan dicapai. Berarti segala macam tujuan itu tergantung dari yang namanya kita sebut kenaikan dari suatu kegiatan. Berarti kalau kenaikan itu kita melihat model matematikanya dari proses perhitungan. Nah, divisibility ini adalah kita melihat adanya suatu kegiatan. Ternyata kegiatan ini kita melihat dari tujuan itu, kita melihat dari prosedur bilangan pecahan. Apakah yang dihasilkan itu bisa menghasilkan nilai yang optimal ya dari luarannya. Nah, kemudian kita melihat dari deterministik atau certainty, berarti itu kepastian. Kita melihat parameter, ada alat ukur. Nah, jadi kepastian ini digunakan meskipun jarang dengan tepat ya nilainya. Tapi tentunya harus ada alat ukur parameter yang digunakan untuk pemecahan permasalahan. Di sini adalah linear programming dengan metode grafik. Nah, kita lihat salah satu contohnya bahwa salah satu perusahaan sepatu, di sini ada 2 sepatu nih, 2 buah sepatu, mereknya I1 dan I2. Oke, kita lihat di sini I1 dan I2, berarti ini adalah X1 dan ini adalah X2. Kita melihat mesin 1, bahwa mesin 1 itu membuat satu sol karet, mesin 2 sol kulit. Ya kan? Nah, dari mesin kemudian mesin 2 dikerjakan 6 jam. Kemudian kita dari I1 di sini kapasitas di sini dari segi laba yang diproses variabel yang belum diakses sebentar. Sudah kok ini ada lain. Sampai mana kedua? Tadi sudah disebutkan di sini kan kita lihat dari mesinnya ya kan. Nah, dari mesinnya kita melihat bahwa di sini I1 mesin 1 2 jam. Oke, 2 jam. 2 jam.
Dia tidak diketahui bahwa mesin 2 itu berapa ya kan, 2 jam. Nah, kita nggak tahu. Kemudian kita melihat eh, merek mesin 2. Ya. Merek mesin 2 itu kita melihat 3 jam. Berarti mesin 2 itu 3 jam. Kita 2, ini 3. Oke. Kemudian kita lihat untuk yang 6 dan 5. Nah, kita lihat mesin 2 dikerjakan di sini. Kita lihat ada 6, di sini ada 5. Nah, untuk datanya, mesin 2 adalah 5 dan ini 6. Berarti di sini 6 dan 5 untuk I1 dan I2. Oke, berarti sudah dong diketahui keseluruhannya. Nah, perhatikan lagi. Oh, ternyata Bu, di sini ada 3x1 ditambah 5x2. Itu laba ya. Perhatikan, Z adalah laba 3x1 ditambah 5x2. Nah, batasan constraint kita lihat di sini. 2x1 ditambah 0 ya kan, sama dengan maksimum. Berarti kalau maksimum adalah kurang dari sama dengan 8. Ya. Kemudian di sini adalah 3x2. Ya. Ya berarti di sini kurang dari sama dengan 15. Di sini 6x1 ditambah 5x2 sama dengan itu, jadi kurang dari sama 10 karena maksimum. Laba berarti 3x1 ditambah 5x2. Oke, perhatikan di sini. Sama ya, 6x1, 5x2. Keterangannya sudah di sini semua yang tadi Ibu sebutkan. Kita lanjutkan. Nah, kita melihat data yang tadi sebutkan 2x1 kurang dari 8. Perhatikan. 2x1 kurang dari 8 berarti caranya adalah untuk mencari x1, 8 dibagi 2. Berarti adalah 4. Ini adalah 4. Ya. Berarti 2x1 kurang dari sama dengan 8. X1 dan X2 berarti lebih dari sama dengan 0. Kenapa lebih dari sama dengan 0? Karena 4 lebih dari 0. Ya, lanjut lagi. Tutup pintunya. Tapi sudah diketahui ya 2x1 sama dengan 8, itu berarti x1-nya adalah 8 dibagi 2 sama dengan 4 ya. Tadi batasannya sudah diketahui. Sekarang, nah, kita ke 3x2 sama dengan 15. Berarti x2-nya adalah 15 dibagi 3 berapa? Kita 15 bagi 3. 5. Berarti 5-nya diarsir. Ya. Tuh. Diarsir. Paham? Berarti bentuknya tadi lurus. Nah, sekarang membentuk tanda plus ya. Karena ada 2. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah constraint 6x1 plus 5x2 sama dengan 30. Nah, sekarang Ibu nanya ke kalian. Untuk mencari x2, 30 dibagi 5 berapa? 30 dibagi 5 berapa? 6. 6. Berarti x2-nya adalah 6. X2-nya 6. Tuh, 6. Sekarang untuk 6x1, 30 dibagi 6 berapa? 5. 5. Masukin angkanya 5 di sini. Berarti langsung diarsir. Ya, membentuk garis lurus. Ya. Nah, ini adalah daerah visible. Kenapa? Di sini adalah diketahui bahwa kurang dari sama dengan 0. Berarti mendekati garis titik 0. Datanya. Ya. Selanjutnya, kita mencari yang namanya kombinasi yang optimal. Berarti kita harus mencari datanya. Nah, kita melihat data yang 3x1 plus 5x2. Ini kan data yang namanya sumbangan laba. Nah, kita nanti tinggal memberi titik-titik pada garis A dan B. Titik-titik putus-putus ini. Ya. Nah, 3x1 plus 5x2. Ya.
Nanti 20 dan 10 kita perhatikan di sini. Dari sumbernya yang optimal di sini 30. Jadi antara 20 dan 10. Ya, paham ya? Oke. Ini hanya forecastingnya, peramalan. Oke. Selanjutnya, untuk mencari titik ini dinilai dari, perhatikan, di sini kan udah disebutin kalau untuk yang atas itu 2x1 sama dengan 8. Berarti x1 adalah 8 dibagi 2. X1-nya berapa? 4 kan? Oke, berarti x1-nya adalah 4. Nah, berarti x1-nya masukin ke angka ini. 3 dikali 4 ditambah 5 dikali 0. Ya, berarti 3 kali 4 berapa? 12. Ditambah 5 dikali 0. 0. Berarti totalnya adalah 12. Oke, pintar. Oke. Kita lanjut ke B di sini. Nah, kita masih titik B. Ternyata titik B ini ya alur garisnya terpotong. X1 sama dengan 8. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, berarti ini 4 substitusikan dengan batasan 3. Nah, artinya kita melihat batasan yang ini yang terakhir, ya kan? Kita lihat nih, ternyata yang ada datanya cuma 4 ini, X1. Ya, berarti 6 dikali 4, ya kan? X1-nya dimasukkan datanya, nilainya 4, ditambah 5X2 sama dengan 30. 30 dari kanan ke kiri. 30 dikurangi, 6 dikali 4, 24 bang, ya kan? Dikurung, dibagi, ya, dibagi 5 yang ini, pindahkan. Sama dengan, berarti 30 dikurangi 24, itu adalah 6. 24. 30 dikurangi 24 adalah 6. Ya. Kemudian dibagi 5. Ya, berarti ini dibagi 5. Jadi 6 per 5. Ya. Kemudian kita perhatikan, angkanya kan 6, kita perhatikan untuk tujuannya. 3x1 plus 5x2. Oke. 3, x1-nya berapa? 4 kan? 4 kan? 3 dikali 4, 12. Ditambah 5 dikali di sini 6 per 5. Ya, berarti total. Sebentar. Ada yang masuk. 5 kali 6 per 5 ditambah 3 dikali 4 sama dengan 18. Oke. Selanjutnya, kita melihat garis yang C. Sebentar. Oke. Ini. Perhatikan yang C. Yang C ini bersimpangannya ke arah mana? Oke. Kita lihat garis berpotongannya ke arah mana nih? C. Angka berapa? 5. 5. Berarti X2-nya adalah 5. Sebentar. Ada yang masuk sebentar. Oke. Masukin X2-nya adalah 5. Substitusikan dari 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 30 ya. Berarti 6X1 ya kan ditambah 5. X2-nya berapa? 5. Masukin datanya 5. Ya kan? Sama dengan 30. Berarti 30 ya kan, yang dari ujung pindahkan ke depan, 30 dikurangi 5 kali 5 berapa? 25. 30 dikurangi 25 dibagi 6, yang di depan dikebelakangkan. Ya. 30 dikurangi 25 berapa? 5. 5 kan, 30 dikurangi 25 dari 5, masukin 5 di sini. Per 6 per 6, jadi 5 per 6. Nah, kemudian kita lihat batasannya. 3x1 ditambah 5x2. 3, 5. X1-nya berapa di sini tadi jumlahnya? 5. Sedangkan X2-nya berapa? 5 kan? 5 per 6. Ya, jadi 3 kali 5 per 6 ditambah 5 dikali 5. Totalnya adalah 27,5. Oke. Lanjut sekarang. Sebentar. Oke. Kita melihat titik D. Titik D ini persimpangannya angkanya berapa nih, Dek? 5 ke 6?
5. 5. Berarti X2-nya adalah 5. 5. 5 benar. 5. 5. Berarti di sini titik persimpangan adalah 5. Berarti X2 adalah 5. X1-nya 0. Ya kan? 0 karena di sini 5, di sini 0 kan? X1-nya paham ya? Oke. Kemudian di sini Z ya. Kan sumbangan dari optimalnya adalah Z sama dengan 3X plus 5X2. Perhatikan di sini. 3 berarti di sini X1-nya berapa di sini? 0 kan? 3 dikali 0 berapa? 0. X2-nya 5 di sini kan? Di sini 5 masukkan X2-nya. Berapa? 5. 5 kali 5 jadi berapa? 25. 25. 25. Berarti di sini sudah diketahui dong titik A, B, C, dan D. Ya, oke. Kemudian perhatikan lagi yang kalian perlu dipikirkan adalah, Bu, kenapa tadi ya garis visible-nya itu kenapa daerah sini? Karena garis visible-nya batasannya adalah kurang dari sama dengan. Coba lihat soalnya lagi. Back to soal. Nah, lihat kendalanya kurang dari sama dengan. Paham ya? Karena kurang dari sama dengan batasan constraint-nya, artinya adalah daerahnya mendekati titik 0. Makanya daerah visible-nya adalah kurang dari sama dengan. Paham ya? Bagaimana Bu kalau batasannya ternyata kita lihat di sini nih. Ada ketidaksamaan nih dirubah nih. Lebih dari sama dengan berapa? 30. Ya. Oke. Berarti di atas dari 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 30. Berarti daerah visible-nya apa? Melebihi dari batasan 6X1 ditambah 5X2 sama dengan 30. Paham ya? Berarti di luar dari arsiran mendekati 0. Berarti wilayah yang kedua. Paham ya? Paham sampai sini? Nah, bagaimana Bu dengan yang ketiga? Bu, ternyata fungsi batasannya bertanda sama dengan. Nah, berarti kalau bertanda sama dengan, berarti kalau kurang dari sama dengan 0 yang ini, perhatikan, lebih dari itu di sini, berarti kalau sama dengan itu tengah-tengah, pas di garis 6X ditambah 5X2 sama dengan 30. Ini adalah garisnya. Ya. Paham nggak kira-kira? Halo? Paham? Lumayan, Bu. Lumayan? Apa semakin pusing? Lumayan. Lumayan. Oke. Pertemuan kali ini hanya sampai di sini ya. Mungkin nanti minggu depan akan lebih banyak lagi karena kita akan membahas simplex. Lebih banyak dari ini halamannya. Jadi harus lebih fokus dari hari ini lagi. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Paham? Tidak, Bu. Oke, pintar. Oke, mungkin sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sehat-sehat Bu, sehat-sehat Bu. Iya,